Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya di channel Cucu GV. Dan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan loncengnya rekan-rekan sehingga Anda tidak ketinggalan dengan hal yang baru yang akan kami berikan. Ingat teman-teman, channel ini khusus untuk hal yang baru tentang pengupdatean terhadap perubahan-perubahan dan pentingnya dan urgensinya tentang hukum itu sendiri. Langsung saja rekan-rekan. Menikah adalah semua orang akan mengalaminya. Itu hal yang lumrah bagi semua insan manusia. Jadi itu adalah bukan sesuatu hal yang memang ditakuti atau sesuatu hal yang memang dikhawatirkan rekan-rekan. Tetapi semua orang itu memang wajib dan semua orang itu berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan belahan jiwa yang diharapkan rekan-rekan. Itu adalah sesuatu dan harapan semua orang untuk mendapatkan orang yang dia inginkan dan dia cintai rekan-rekan. Makanya tidak heran rekan-rekan, banyak orang yang melakukan dan berbagai cara rekan-rekan untuk mendapatkan dan menemukan di mana sih kasih dan belahan jiwanya yang diharapkan itu rekan-rekan. Banyak orang yang berlomba-lomba rekan-rekan, terutama anak muda dan juga yang sudah menikah mungkin ya rekan-rekan akan selalu mengalami yang namanya cinta rekan-rekan. Tapi saya bukan bahas cinta rekan-rekan, tapi saya bahas di sini rekan-rekan. Apabila niat Anda menikah tentunya rekan-rekan, tetapi salah satu pasangan Anda, kalau Anda laki-laki mungkin wanita tentunya rekan-rekan, dan kalau Anda wanita mungkin laki-laki tentunya rekan-rekan, punya niat buruk untuk Anda. Dalam hal ini ada rekan-rekan menikah untuk Anda, tapi punya niat dalam hal untuk merebut harta Anda atau dalam hal-hal yang lain rekan-rekan. Jadi di situ rekan-rekan saya akan bahas di sini rekan-rekan pentingnya perjanjian pranikah itu. Bukan berarti harus menghindari kita dari pasangan yang buruk atau punya niat buruk rekan-rekan, tapi juga rekan-rekan untuk menghindari kita dan memberikan kita sesuatu hal ke depan untuk melindungi diri kita rekan-rekan. Dalam hal ini rekan-rekan yang saya akan bahas adalah pentingnya atau urgensinya suatu perjanjian pranikah itu rekan-rekan. Memang sebagai masyarakat Indonesia itu sesuatu hal kalau dibuat pranikah seakan-akan mereka nggak terima karena kenapa? Itu seakan-akan membawa mereka ke hal-hal contohnya sudah mendekat ke perceraian. Padahal rekan-rekan itu adalah sesuatu hal yang sangat jauh dari arti dari pranikah itu sendiri rekan-rekan. Ada beberapa hal rekan-rekan dalam pranikah itu sebenarnya yang bisa diatur poin demi poin atau step demi step rekan-rekan, yang nggak harus rekan-rekan seakan-akan ujungnya akan bubar nanti pernikahan itu, tidak rekan-rekan. Itu adalah hal-hal yang dipikirkan oleh orang-orang yang selalu berpikir tentang apa sih urgensinya tentang perjanjian pranikah itu rekan-rekan. Mungkin buat kita yang masih awam tentunya apa sih yang perlu diperjanjikan untuk melakukan pernikahan, padahal memang kita udah mencintai orang itu dan memang kita memberikan segalanya untuk dia. Tapi rekan-rekan itu mungkin karena niat Anda yang baik. Tapi bagaimana kalau salah satu dari kalian itu punya niat yang jahat? Tidak terkecuali contohnya cowok yang hanya ingin merebut harta Anda jika Anda wanita, dan tidak terkecuali juga jika Anda laki-laki. Ada cewek yang mencintai Anda padahal bukan cinta yang setulusnya, tapi hanya mencintai harta Anda rekan-rekan. Maka hari ini rekan-rekan sekali lagi jangan lupa like dan subscribe rekan-rekan dan aktifkan loncengnya, karena saya akan membagikan rekan-rekan tentang hal-hal yang seharusnya kita butuhkan dalam setiap perjalanan kita, dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak dijebak oleh hal-hal yang sebenarnya sudah diatur oleh undang-undang padahal kita tidak tahu. Ini adalah masalah yang sering kita temui rekan-rekan. Bagaimana sebenarnya udah ada aturan hukum yang sudah mengatur kehidupan dan tahap demi tahap dan aturan dan batas-batas tentang kehidupan kita, tapi kita sering mengabaikannya. Karena kenapa? Kita menganggap itu nggak perlu. Ingat rekan-rekan, dalamnya hati manusia tiada yang bisa menyalaminya. Jadi ingat rekan-rekan, kalau soal modal cinta, kamu tidak bisa juga membedakan dia kalau dia berurusan dengan harta. Maka dari situ rekan-rekan saya akan membahas bagaimana pentingnya dan urgensinya tentang perjanjian pranikah itu. Esensi dari perjanjian pranikah itu sebenarnya rekan-rekan adalah memberikan perlindungan kepada kita dan juga anak-anak apabila sewaktu-waktu nantinya terjadi hal-hal yang di luar pikiran kita. Sekali lagi rekan-rekan, ini adalah memberikan perlindungan kepada kita apabila sewaktu-waktu nanti
di dalam perjalanan pernikahan kita terjadi hal yang tidak diinginkan. Contohnya pernikahan kita bubar atau putus tentunya rekan-rekan. Yang paling diutamakan di sini adalah tentang anak. Ini yang penting rekan-rekan. Karena kenapa banyak orang yang setelah penceraian bisa putus dari pernikahannya, bubar pernikahannya rekan-rekan, maka anak bisa-bisa menjadi korban. Padahal kalau kita pikir rekan-rekan, itu adalah sesuatu hal anugerah terbaik. Banyak orang yang mengharapkan seseorang anak, tetapi sayangnya rekan-rekan mereka nggak dapatkan. Ada 5 poin rekan-rekan yang akan kita bahas pentingnya perjanjian pranikah itu ya rekan-rekan. Langsung saja rekan-rekan, yang pertama adalah melindungi kekayaan Anda. Nah, saya akan menjelaskan rekan-rekan apa yang disebut dengan melindungi kekayaan Anda. Yang pertama ini rekan-rekan, melindungi kekayaan Anda. Apabila ada pasangan Anda yang ingin merebut harta Anda, otomatis rekan-rekan itu tidak bisa terjadi. Karena kenapa? Sudah ada batas-batas sebelum tadinya kita membuat perjanjian pranikah, sudah diatur di situ rekan-rekan. Makanya ini urgensi atau pentingnya pranikah itu rekan-rekan. Sehingga seburuk apapun niat seorang wanita yang ingin merebut harta Anda atau pria yang ingin merebut harta Anda, maka itu adalah gagal rekan-rekan. Itu maksud saya tadi rekan-rekan, itu pentingnya yang pertama. Yang kedua rekan-rekan, melindungi kepentingan Anda. Kepentingan apa yang dibahas di sini rekan-rekan adalah apabila ada suami Anda tentunya rekan-rekan, atau suami Anda poligami, atau suami Anda ingin nambah istri rekan-rekan, yang paling diuntungkan di sini adalah wanita rekan-rekan. Kenapa? Ini akan melindungi si wanita rekan-rekan. Karena kenapa? Sebanyak apapun istri suami Anda, maka Anda itu tetap terjamin. Kalau sudah membuat surat pranikah tentunya rekan-rekan. Contohnya dalam surat pranikah itu Anda membuat sesuatu hal tentunya rekan-rekan, perjanjian berapa pendapatan dan berapa biaya anak dan berapa biaya kehidupan Anda tentunya rekan-rekan, maka itu tidak bisa rekan-rekan diganggu-gugat. Makanya itu pentingnya. Tetapi kalau Anda belum membuat pranikah tentunya rekan-rekan, atau surat perjanjian pranikah, maka bisa diombang-ambingkan itu atau berubah sewaktu-waktu rekan-rekan. Karena kenapa? Anda tidak punya perjanjian yang sah dalam perkawinan Anda itu. Atau bisa-bisa laki Anda itu lebih mencintai istri yang selanjutnya dibanding Anda, atau istri yang lainnya dibanding Anda. Ini akan menyiksa Anda, tidak hanya secara hati tapi secara finansial tentunya rekan-rekan. Ini akan memberikan Anda kesengsaraan tentunya rekan-rekan. Maka dari situ rekan-rekan, saya harap supaya Anda jangan mengabaikan surat pranikah sebelum menikah. Yang ketiga rekan-rekan, membebaskan Anda dari utang pasangan Anda. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan rekan-rekan dan pasal 121 menjadikan dasar untuk melindungi seorang pasangan apabila pasangannya itu memiliki utang piutang yang banyak. Tidak apa-apa rekan-rekan kalau contohnya utang itu contohnya hanya sekitar jutaan rekan-rekan atau ratusan juta tentunya rekan-rekan. Tapi bagaimana kalau bicara soal miliaran atau triliun rekan-rekan? Sedangkan kondisi Anda tidak dalam keadaan baik, atau seorang laki-laki Anda atau istri Anda tentunya rekan-rekan punya kebiasaan buruk tentunya untuk ngutang ke sana kemari rekan-rekan. Jika belum membuat surat perjanjian pranikah rekan-rekan, maka harta kekayaan Anda bisa dijadikan jaminan karena utang pasangan Anda rekan-rekan. Maka dari situ ini sekali lagi saya tekankan pentingnya perjanjian pranikah rekan-rekan. Yang keempat rekan-rekan, menjamin kepentingan usaha Anda rekan-rekan. Ini penting bagi seseorang yang punya usaha atau punya bisnis. Kalau Anda mau menikah rekan-rekan, ini sangat penting apabila Anda membuat pranikah terlebih dahulu. Kenapa saya mengatakan itu rekan-rekan? Dalam poin keempat mengatakan adalah menjamin kepentingan usaha Anda. Jadi istilahnya rekan-rekan, usaha Anda itu setelah menikah tetap menjadi usaha Anda, dan juga pendapatan yang Anda dapatkan dari usaha Anda itu rekan-rekan, itu tidak menjadi harta gonong gining di suatu waktu nantinya. Begitu juga seorang wanita. Apabila Anda punya usaha atau punya bisnis tentunya rekan-rekan, walaupun dalam hal ini sering dikatakan adalah uang seorang suami adalah uang istri juga, tapi uang istri bukan uang suami. Tapi tidak rekan-rekan, apabila tentunya rekan-rekan Anda
suami Anda tentunya rekan-rekan punya utang yang banyak, maka besar kemungkinan rekan-rekan bisnis Anda bisa dijadikan sebagai jaminan apabila suatu waktu nantinya suami Anda itu bisa menjerat atau hal-hal yang buruk terjadi di luar angka pikiran kita rekan-rekan. Maka itu pentingnya dan urgensinya tentang perjanjian pranikah itu rekan-rekan. Dan yang terakhir rekan-rekan, yang kelima rekan-rekan, menjamin kepentingan atau kebutuhan finansial Anda apabila sewaktu-waktu sudah bubar. Dalam hal ini rekan-rekan adalah menjamin pendapatan Anda atau kebutuhan Anda setelah cerai tentunya rekan-rekan. Jadi apabila Anda cerai dengan pasangan Anda tentunya rekan-rekan, maka wanita sangat dilindungi dan sangat dijamin dengan adanya pranikah ini, terutama rekan-rekan dalam kebutuhan. Anak itu sangat dijamin dalam perjanjian pranikah rekan-rekan. Maka dari situ rekan-rekan, walaupun tadinya rekan-rekan orang menganggap bahwa pranikah ini adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan budaya kita rekan-rekan, saya mau katakan sekali lagi rekan-rekan bahwa pranikah itu adalah sesuatu hal yang paling menguntungkan bagi pasangan yang punya hati dan punya tujuan yang baik rekan-rekan. Baik wanita maupun pria rekan-rekan itu sangat menguntungkan dan sangat memberikan perlindungan hukum tentunya rekan-rekan apabila pasangan Anda terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Itulah pentingnya rekan-rekan, dan itu adalah poin-poin pentingnya pranikah itu atau fungsinya rekan-rekan pranikah itu rekan-rekan dalam perjanjian sebelum menikah rekan-rekan. Jadi saya harap rekan-rekan apabila Anda mau menikah rekan-rekan, jangan abaikan surat perjanjian pranikah rekan-rekan. Walaupun Anda tidak punya harta yang banyak atau tidak punya niat dalam merebut harta orang pun rekan-rekan, atau harta pasangan Anda pun rekan-rekan, itu wajib untuk membuat surat pranikah. Kenapa saya mengatakan itu rekan-rekan? Apabila sewaktu-waktu nantinya tentunya pasangan Anda terlilit utang, maka bisa-bisa Anda selalu dijadikan sebagai jaminan. Dalam hal ini Anda disuruh untuk membayar apabila terjadi hal-hal itu. Dengan adanya surat pranikah tentunya rekan-rekan, maka itu akan melindungi Anda rekan-rekan dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Ingat rekan-rekan, pernikahan itu dalam undang-undang perkawinan adalah rekan-rekan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera rekan-rekan. Semua orang mengharapkannya rekan-rekan, dan kita tidak bisa pungkiri juga rekan-rekan bahwa pernikahan itu bisa sesuatu hal terjadi di kemudian hari, karena hari besok kita tidak bisa tahu dan kita tidak bisa tebak rekan-rekan, karena yang tahu itu hanya adalah yang Maha Kuasa rekan-rekan. Maka dari situ rekan-rekan, persiapkan diri Anda sebelum hujan rekan-rekan. Persiapkanlah perjanjian Anda sebelum terjadi jebakan-jebakan hukum yang bisa menjerat Anda. Sekian dan terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.